Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok pertemuan 12 pada mata kuliah Teori Komunikasi dari Universitas Negeri Jakarta. Di sini kami akan memaparkan teori yang berjudul Future Directions for Construction Communication. Adapun kelompok kami beranggotakan 6 orang, yakni Andian Aulia, Asri Wulansari, Diva Amelia, Hasna Anindita, Marsha Saskia Fahrunisa, dan Savana Putri. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Yaitu teknologi untuk mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi sekaligus mempermudah komunikasi. Dalam konstruksi, TIK sendiri mendukung CAD, perencanaan proyek, operasional, dan pemeliharaan bangunan. Di sini ada manfaat teknologi dan konstruksi. 6 manfaatnya. Yang pertama ada inovasi produk, yaitu memungkinkan desain dan layanan baru. Yang kedua ada operasi jarak jauh, yaitu mendukung kerja lintas lokasi. Yang ketiga ada efisiensi kerja, yaitu prosesnya lebih cepat dan hemat biaya juga. Yang keempat aksesibilitas informasi, yaitu datanya mudah diakses kapan saja. Yang kelima ada pengambilan keputusan, yaitu berdasarkan data yang akurat dan harus real time. Yang keenam ada kolaborasi tim, yaitu memfasilitasi kerjasama, termasuk tim virtual. Pekerjaan virtual dan inovasi TIK. Tim virtual sendiri muncul karena organisasinya tersebar dan kebutuhan klien yang semakin kompleks. Dipicu oleh yang pertama, perubahan kebutuhan klien. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi. Dan yang terakhir ada globalisasi pasar. Munculnya organisasi virtual ini mampu berkolaborasi lintas batas dan memadai revolusi TIK di konstruksi. Evolusi TIK dalam konstruksi. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK berkembang pesat dan kini makin terjangkau, sehingga bahkan perusahaan konstruksi kecil bisa memanfaatkannya. Awalnya hanya sebatas IT, kini TIK mencangkup komunikasi dan pengelolaan data yang benar-benar mengubah cara kerja di lapangan. Fax, telepon seluler, email, hingga internet membuat koordinasi dan pengambilan keputusan lebih cepat. Sementara 3D CAD dan virtual reality membantu merancang serta memantau proyek dengan detail. Menurut Huber, ada dua tipe utama TIK yang dipakai teknologi komunikasi berbantuan komputer, seperti fax dan email, serta teknologi bantu keputusan berbasis data seperti sistem informasi dan internet. Intinya, meski bukan diciptakan khusus untuk konstruksi, tapi TIK itu berhasil membuat proses kerja di industri ini menjadi lebih efisien, cepat, dan minim kesalahan. Lalu ada beberapa contoh inovasi teknologi informasi dan komunikasi di konstruksi. Dulu, arsitek harus menggambar manual di kertas besar menggunakan pensil, penggaris, dan lain-lain. Tapi setelah ada CAD atau Computer Aided Design, semua bisa digambar di komputer. Awalnya hanya dipakai di otomotif. Dari sekadar hitung beton atau cek kekuatan bangunan, CAD sekarang bisa membuat desain 2 dimensi atau 3 dimensi yang detail banget. Sekarang, CAD makin next level karena bisa dikombine sama VR atau virtual reality. Jadi desainnya nggak cuma dilihat dari di layar doang, tapi bisa dijelajah seolah-olah udah jadi nyata. Lebih keren lagi, CAD modern udah nyambung sama data biaya, waktu, dan performa bangunan. Jadi, kalau misalkan ada revisi desain, nah sistem itu bakal langsung ngasih tahu efeknya apa aja, apakah bakal lebih mahal, makan waktu lebih lama, ataukah malah lebih hemat. Lalu selanjutnya, alat perencanaan dan estimasi proyek. Selain CAD dan VR, ada software khusus buat ngatur proyek dari awal sampai akhir. Dulu cuma bikin Gantt chart sederhana, sekarang bisa analisis jalur kritis, simulasi what if, sampai dihitung biaya dan arus kas. Bahkan, bisa dipakai real time untuk pantau progres. Kalau digabung dengan model 3D, tim bisa simulasi proses konstruksi dan logistik sebelum proyek jalan. Jadi, semua lebih terencana dan efisien. Next, komunikasi, produktivitas, dan kinerja proyek. Industri konstruksi kini memakai alat canggih untuk mengukur dan kontrol kinerja agar proyek lebih efisien. Salah satunya, Toolkit Calibrate dari CPIC yang punya 5 bagian. Yang pertama ada Teams, yaitu ukuran penggunaan waktu di lapangan. Yang kedua ada BRE Plans, yaitu rencana standar. Yang ketiga ada SIS atau penilaian lingkungan. Yang keempat ada Smart Waste atau atur limbah. Dan yang kelima ada AS Build, yaitu dokumentasi digital. Nah, alat ini membantu mengumpulkan data secara real-time dan bisa memantau progres, lalu mengurangi pemborosan, serta menjadi dasar perbaikan kerja.
Selanjutnya ada sumber daya komunikasi berbasis internet. Internet membuat komunikasi proyek konstruksi menjadi berjalan lebih cepat, mudah, dan transparan. Bentuknya antara lain ada e-procurement atau belanja material online. Yang kedua ada e-commerce, yaitu transaksi langsung. Lalu ada e-collaboration, yaitu kerjasama via platform. Nah, portal dan website khusus proyek memudahkan akses data dan mengurangi miskomunikasi dan menyatukan dokumen. Tantangannya, masih ada budaya kerja lama yang membuat adopsi teknologi ini lambat meskipun sudah terbukti praktis, murah, dan juga efisien. Lalu selanjutnya alat manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan ini penting banget buat dikonstruksi, karena keterlambatan bahan bisa mengganggu proyek. Nah, teknologi EDI ini bikin pengiriman data antar perusahaan menjadi lebih cepat dan rapi, ditambah dengan dukungan GPS, tag elektronik, dan aplikasi web untuk lacak material secara real-time. Manfaatnya, dokumen menjadi lebih aman, pembayaran menjadi lebih cepat, manajemen material lebih tertib, resiko salah kirim berkurang, dan semua proses menjadi lebih transparan serta efisien. Lalu selanjutnya ada komputer yang dapat digunakan. Wearable komputer bikin kerja lebih cepat, efisien, dan juga real time. Contohnya yaitu Atigo. Nah, Atigo ini dipakai di transportasi Amerika Serikat untuk menginput data langsung tanpa kertas. Nah, hasilnya ini menjadi lebih akurat dan produktif. Kedepannya, alat seperti helm pintar bisa membantu pekerja konstruksi melihat desain atau instruksi kerjanya langsung di lapangan. Lalu yang terakhir, ada potensi hambatan teknologi informasi dan komunikasi dalam konstruksi. Meski bermanfaat, penerapan teknologi informasi dan komunikasi di konstruksi masih terus terhambat. Perbedaan alat antar profesi, resistensi budaya kerja lama, dan sikap manajemen yang enggan berubah. Nah, perusahaan kecil menjadi sering terkendala sumber daya. Akibatnya, adopsi teknologi informasi komunikasi ini berjalan lambat, menimbulkan kesenjangan digital antar perusahaan. Menjelaskan penolakan industri untuk menganut TIC adopsi yang berbeda. Dalam industri konstruksi, terdapat beberapa variasi dalam tingkat adopsi teknologi dari berbagai jenis organisasi. Hal ini juga dapat menyebabkan kesulitan dalam kolaborasi di antara para perusahaan dengan beberapa alasannya. Yang pertama ada fragmentasi industri, yang kedua ada keterbatasan bandwidth, yang ketiga ada biaya, yang keempat ada kelebihan informasi. Selanjutnya ada menyadari potensi TIC yang ada di masa depan. Bersamaan dengan adanya perkembangan teknologi serat optik, di mana bandwidth diperkirakan akan berlipat ganda setiap 6 bulan, yang dikenal juga sebagai hukum Gilder. Jika hukum Moore dan Gilder ini berlanjut, pada tahun 2010, kecepatan komunikasi bisa mencapai 10.000 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan komputasi. Nah, selanjutnya ada budaya yang mendukung TIC. Organisasi juga perlu membangun budaya yang mendukung penggunaan teknologi baru dalam menyesuaikan praktik serta memfasilitasi penggunaannya. Selanjutnya ada mengembangkan struktur yang tepat untuk mendukung integrasi TIC, yaitu sejarah menunjukkan bahwa organisasi yang sukses didukung oleh komunikasi yang baik. Namun, struktur hierarkis juga dapat menciptakan penghalang dalam mengembangkan budaya TIC. Transformasi menuju organisasi yang lebih adaptif dan responsif akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan teknologi. Selanjutnya ada memanfaatkan komunikasi yang dimediasi oleh komputer. CMC ini juga dapat mengubah organisasi yang berbasis cetak menjadi budaya elektronik yang memanfaatkan keuntungan dari TIC. Misalnya, email yang dapat berfungsi sebagai memo, surat, dan dokumen resmi, sehingga penting bagi pengguna untuk memahami bagaimana cara untuk berkomunikasi secara efektif dengan alat-alat ini. Yang terakhir, ada keterbatasan TIC, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Delisley dan Olson menyatakan bahwa meskipun ada metodologi dan alat manajemen proyek yang cukup canggih, tidak akan bisa menjamin akan adanya keberhasilan pada suatu proyek. Namun, proyek bisa berhasil tergantung juga pada kemampuan manusia dalam berkomunikasi dengan lebih efektif. Selanjutnya, konteks komunikasi konstruksi. Dalam industri konstruksi, meskipun teknologi sudah semakin maju, namun masalah komunikasi masih sering terjadi. Hal ini disebabkan karena proyek konstruksi yang rumit dan melibatkan banyak orang. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka kinerja proyek bisa saja terhambat. Banyak hal yang dilakukan untuk memperbaiki komunikasi, namun sayangnya penerapannya masih belum maksimal. Selain itu, perbedaan latar belakang orang-orang yang terlibat membuat proses komunikasi menjadi semakin menantang.
menganalisis tantangan komunikasi konstruksi bagi manajer proyek. Yang pertama, untuk membentuk tim yang bisa bekerja dengan hasil terbaik, mereka perlu dikelola agar bisa saling bekerja sama sambil tetap menjaga keteraturan dan juga keselarasan. Lalu yang kedua, kerjasama antar organisasi atau lintas perusahaan bisa menimbulkan perbedaan tujuan dan memicu konflik saat tim berinteraksi. Lalu yang ketiga, komunikasi di perusahaan dan komunikasi di masyarakat luas memiliki tantangan yang berbeda. Supaya efektif, kita perlu tahu bagaimana orang lain akan merespon, sehingga dibutuhkan cara dan keterampilan komunikasi yang tepat. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas tentang komunikasi masa depan dalam industri konstruksi. Tantangan yang dihadapi cukup beragam. Pertama, ada tuntunan kinerja dan integrasi proses. Jadi, semua pihak harus bisa bekerja lebih efisien dan terhubung. Yang kedua, industri konstruksi sekarang banyak berbasis jasa dan outsourcing, sehingga koordinasinya makin kompleks. Ketiga, diversifikasi tenaga kerja, di mana orang-orang yang terlibat datang dari latar belakang yang berbeda. Lalu ada juga pengaruh globalisasi dan teknologi digital yang menuntut adaptasi cepat. Ditambah lagi masalah seperti overload, informasi noise, dan citra rendah industri. Selain itu, isu global juga berperan, misalnya perbedaan bahasa dan budaya dalam tim internasional, serta teknologi informasi yang membantu tapi kadang mengurangi interaksi sosial. Hal ini bisa menimbulkan tantangan baru dalam komunikasi. Untuk solusi yang bisa dilakukan adalah menerapkan strategi komunikasi fleksibel dan inklusif, membangun branding positif supaya citra industri yang lebih baik, memanfaatkan teknologi secara efektif, serta mengelola informasi agar tidak overload. Di sini peran manajer proyek sangat penting. Manajer berfungsi sebagai fasilitator komunikasi sehingga antara semua pihak sekaligus motivator yang menjaga kekompakan tim. Dengan begitu, proyek bisa berjalan lancar dan tujuan bisa tercapai. Jadi, intinya tantangan komunikasi di industri konstruksi bisa diatasi dengan strategi yang adaptif, penggunaan teknologi yang tepat, dan kepemimpinan manajemen yang kuat. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arah penelitian komunikasi pada proyek konstruksi. Yang pertama itu adalah komunikasi efektif. Jadi, komunikasi efektif itu tentu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena komunikasi efektif ini sebagai prasyarat utama kesuksesan dari proyek tersebut. Kan biasanya orang itu melihat ya, kalau komunikasi hanya sebagai pendukung atau pelengkap kerja teknis. Nah, teman-teman, padahal dalam manajemen proyek, komunikasi itu justru menjadi fondasi utama. Jadi, tanpa komunikasi yang jelas, detail teknis itu bisa aja disalahpahami. Terus, koordinasi tim juga berantakan, dan keputusan-keputusan terlambat diambil deh jadinya. Jadi, komunikasi bukan hanya sebagai pelengkap, tapi syarat mutlak agar proyek itu bisa berjalan sesuai tujuan. Yang kedua, tidak ada model komunikasi tunggal. Ya, catat itu. Kenapa? Karena proyek dan konteks itu selalu aja berbeda. Tim bisa tersebar di banyak lokasi. Budaya kerja juga bisa aja beragam, banyak kan budaya kerja, dan jenis proyek pun bervariasi. Karena itu, manajer atau pemimpin itu tidak bisa mengandalkan satu gaya atau metode komunikasi aja. Jadi kadang perlu adanya rapat formal, atau cukup chat singkat, atau ada saatnya butuh laporan tertulis detail. Jadi ada kalanya lebih efektif lewat visualisasi. Intinya, strategi komunikasi harus fleksibel. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan proyek dan karakter tim. Nah, yang ketiga, kita harus fokus penelitian ke depan. Jadi, komunikasi itu harus adaptif, kontekstual, dan responsif. Nah, tren ke depan dalam studi manajemen proyek itu menekankan pentingnya komunikasi yang dinamis. Nah, apa itu dinamis? Jadi, dinamis itu tidak kaku. Komunikasinya itu tidak boleh kaku, tapi harus bisa beradaptasi dengan perubahan situasi. Misalnya, perubahan timeline, dinamika tim lintas budaya, atau tuntutan stakeholder yang berubah-ubah. Jadi, komunikasi itu harus kontekstual juga, yang menyesuaikan dengan kondisi proyek, dan responsif, mampu merespons masalah atau peluang secara cepat. Nah, teman-teman, selanjutnya itu adalah studi kasus. Di sini bisa teman-teman lihat, baca sendiri ya, di mana kita mengambil kasus yang booming akhir-akhir ini, dalam sebulan terakhir. Jadi di sini bisa teman-teman baca, Ahmad Sahroni menyatakan bahwa warga yang menyerukan pembubaran DPR adalah orang tolol sedunia. Itu pemicu kontroversi publik.
Apa sih kaitannya dengan teori atau materi kita? Jadi kita analogikan ucapan Sahroni itu sebagai ucapan Bapak Sahroni ya. Kita analogikan sebagai keputusan atau tindakan manajer proyek, misalkan. Jadi kalau keputusan itu tidak dikomunikasikan dengan jelas, bisa disalahpahami oleh tim atau stakeholder. Karena yang memaknai ucapan itu bukan hanya pembicara, tetapi juga pendengar dan oposisi. Apalagi di sini oposisi politiknya Bapak Ahmad Sahroni. Nah, yang kedua adalah media dan publik tadi, kita analogikan sebagai stakeholder proyek. Jadi, mereka membentuk persepsi berdasarkan informasi yang sampai ke mereka. Jadi, kalau persepsinya itu negatif, maka kepercayaan bisa runtuh. Nah, yang ketiga, klarifikasi atau komunikasi empatik tadi yang kemudian dilakukan oleh Ahmad Sahroni atau risk management istilahnya. Nah, seperti proyek yang menghadapi risiko, komunikasi politik juga butuh manajemen risiko. Jadi untuk apa? Untuk mengantisipasi potensi salah tafsir dan menyiapkan mitigasi. Mitigasinya apa sih kalau misalkan di komunikasi politik? Klarifikasi, misalkan dialog, transparansi, dan lain sebagainya macamnya. Nah, teman-teman, dengan begitu, komunikasi politik atau organisasi bukan sekadar soal penyampaian, tapi juga membangun makna bersama agar legitimasi dan keberlanjutan itu tetap terjaga. Nah, kalau dari Future Directions for Communication Construction tadi, yang perlu kita pelajari adalah bahwa komunikasi itu seharusnya hati-hati dan responsif. Jadi politisi itu perlu menyadari bahwa kata-kata itu bisa dikonstruksi ulang oleh media dan publik. Terus juga kita harus dialogis. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan pesan satu arah, tapi juga membangun percakapan, karena kita berbicara di ruang publik. Yang ketiga adalah cepat klarifikasi. Nah, makanya ketika terjadi salah tafsir atau kontroversi, jadi kalau misalkan kita analogikan dengan manajer atau pemimpin rapat, kita harus merespons dengan cepat dan empatik. Itu untuk mencegah krisis reputasi. Yang terakhir itu adalah adaptif dan juga kita harus melihat konteks. Kita harus memilih gaya komunikasi yang sesuai isu, audiens, dan kondisi sosial. Jadi, keempat hal itu tadi bisa kita petik dari kasus Ahmad Sahroni. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari kelompok kami. Ini bisa saya bacakan aja, teman-teman. Jadi, Future Direction for Construction Communication itu menekankan komunikasi yang adaptif dan responsif. Jadi, komunikasi efektif menjadi kunci keberhasilan proyek, memperkuat kerjasama, dan meminimalkan risiko konflik. Inovasi dan pemanfaatan teknologi digital diperlukan untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan proyek. Nah, teman-teman, untuk itu, sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok pertemuan 12. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.